Epistemnya, epistem itu nalarnya. Dari Mula Sadra. Jadi Mula Sadra dikenal bisa menggabungkan 3 khazanah. Yang pertama khazanah Masya'iyun, yang kedua khazanah Isrokiyun, dan yang ketiga khazanah Jadaliyun. Masya'iyun itu tradisi peripatetik. Alatnya adalah mantek, logika. Cara berpikirnya secara umum biasanya kalau nggak deduksi, ya induksi. Itu Masya'iyun. Filsafat jalan-jalan. Yang kedua Isrokiyun. Isrokiyun itu cara berpikir yang alatnya adalah intuisi. Direct experience, pengalaman langsung. Sifatnya subjektif. Kalau yang rasional tadi biasanya sifatnya cenderung objektif, kebenaran untuk semua. Kalau yang isrokiyun, kebenaran hasil pengalamanku sendiri. Dan yang ketiga, tradisi jadaliyun. Tradisi jadaliyun ini tradisi dialektika. Tradisi dialogis yang punya biasanya para mutakalim, para teolog, seperti di kajian kalam dan fikih. Disebut jadaliyun karena isinya biasanya jidal, perdebatan mencari kebenaran. Nah, itu tiga-tiganya kalau dalam Islam diakui. Itu yang oleh Jabiri diakomodir jadi yang pertama disebut burhani, yang kedua disebut irfani, dan yang ketiga disebut bayani. Dan kita melihat selama ini itu dunia yang beda-beda, tapi Mula Sadra berhasil menyatukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya penting. Tidak bisa orang bayani saja, tidak burhan, tidak irfan. Tidak bisa orang irfan saja, tidak bayan, tidak burhan. Apalagi tidak bisa orang burhan saja, tidak ada irfan, tidak ada bayan. Wahyu, akal, batin, visi batin. Kalau bahasanya Ghazali, kolab. Wahyu saja tanpa akal nggak ada gunanya. Kan sering tak jelaskan itu kan, kalau ada orang tanya mana lebih penting wahyu atau akal, dua-duanya penting. Dia tidak bisa dihierarki. Bisanya diseri, dijejer. Kenapa? Karena wahyu kalau nggak ada akal, wahyunya nggak bunyi. Kalau akalmu mati, saya nggak mau pakai akal pak, saya Quran saja. Iyalah Quran saja, emangnya kamu membacanya, memahaminya nggak pakai akal? Tetap harus pakai akal. Atau yang akal, saya nggak mau wahyu, saya akal saja. Loh ya kalau akal saja, dasarnya apa? Ya kamu bisa sih spekulasi ngawur, tapi kan sudah out of context. Ini kan ngomong tentang Islam, ngomong tentang agama. Kalau wahyunya nggak dipakai, ya kehilangan basis, kehilangan dasar. Mungkin rasional hasil pikiranmu, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada sumbernya. Wahyu penting, akal juga penting. Jadi tidak perlu kita debat lagi mana yang lebih utama, wahyu atau akal. Podo wae, podo utama nih. Akal itu tidak ada dasarnya kalau nggak ada wahyu, dan wahyu akan bisu kalau nggak ada akalnya. Itu persis kayak waktu orang Khawarij komplain pada Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu kafir karena memutuskan sesuatu kok pakai pikiranmu itu loh. Harusnya kan pakai Quran. Kita kan orang Islam. Terus Ali bin Abi Thalib tersinggung, diambil Quran. Ini loh Quran itu, ditaruh. Cek. Coba kamu tanya sekarang Quran, dia bisa ngasih solusi apa? Dia adalah sesuatu yang bisu. Yang membunyikan siapa? Kita. Membunyikannya pakai akal. Kalau akalmu mati, sebagus apapun Quran gak ada gunanya. Wahyu dan akal. Dan yang ketiga, irfan.
Akal dan wahyumu hidup. Tapi kalau kamu kehilangan visi batin, kehilangan irfan, akalmu, keberagamaanmu, wahyumu jadinya formalitas, tidak dihayati. Kenapa? Kamu nggak masuk ke sana, ada jarak. Irfan itu kan pengalaman langsung, direct experience. Sholat tanpa irfan itu sholat tanpa khusyuk. Puasa tanpa irfan, puasa tanpa pengendalian diri. Zakat tanpa irfan, ya berarti zakat tanpa pelajaran ketidakterikatan pada harta. Kehilangan visi batinnya. Sholat yang tidak ada tanda anil fasa wal mungkarnya, puasa yang tidak ada imsaknya, dan seterusnya. Itu irfan. Kalau dalam agama kan irfan cenderung mengarah ke ihsan. Nah, agama tanpa irfan itu agama formalitas. Sholat tanpa irfan, sholat formalitas. Berpikir tanpa irfan, bernalar tanpa irfan itu juga formalitas. Kamu ngomong poligami itu sunnah poligami itu, wani nggak poligami? Kan gitu. Terus kamu ngomong apa? Kamu kan sering diskusi di kelas itu kayak ya, tapi kan ngelakoni ndak? Kamu menjalankan itu enggak? Kan kadang-kadang enggak. Begitu kamu disuruh khutbah Jumat, kamu bilang, saudara-saudara, Allah memerintahkan kita setiap sepertiga malam adalah waktu yang mustajab. Kamu bangun enggak sepertiga malam? Kan cerita dok, kamu isone ceramah. Kalau marahi adikmu, belajar, ini waktunya belajar. Kowe dhewe ya ndak belajar. Benar secara akal. Dasarnya wahyu juga ada. Cuma ndak irfan, kamu ndak menghayati. Dirimu sendiri nggak terlibat di sana. Dan dalam agama butuh 3 klaster ini. Visi batin, akal, dan wahyu. Dan itu yang coba disatukan oleh Mula Sadra. Wahyu saja, skripturalis, nanti hasilnya Islam fundamentalis yang kita rasakan hari ini. Akal saja, lahirnya Islam liberal. Irfan saja, lahirnya kebatinan. Iya, kayak orang Jawa. Nggak sembayang, nggak apa-apa, sing penting atine eling. Nah, itu kan gitu. Itu kan kayak kamu pacaran, ndak apel, ndak apa-apa, ndak SMS, ndak apa-apa, ndak ngirim, nggak neraktir, ndak apa-apa. Yang penting aku cinta padamu, kan gitu dong. Itu kan kebatinan kan itu namanya. Yang penting aku cinta padamu, tiap hari kangen padamu, I miss you. Neraktir ndak penting, apel ndak penting, antar jemput ndak penting. Pacarmu mesti bilangnya prek. Ya kan? Gopo cuma digombali tok, kan mesti gitu. Jadi kalau kamu batin saja, yang penting kan aku ingat Allah. Nggak usah sholat, nggak apa-apa, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Ya mungkin Allah bilang gitu, prek. Wong cuma disuruh sholat aja nggak mau kok bilang ingat padaku. Disuruh puasa aja nggak mau kok bilang jatuh cinta padaku. Kan nggak percaya Allah itu. Kan kamu mungkin sering bikin puisi, aku padamu ya Allah. Sholat subuh jam 7:30. Ya kan? Itu kan malaikat itu mesti cekikian itu baca puisimu itu. Wah, puisinya dahsyat sekali. Cinta pada Allah, mendekat pada Allah. Tapi ya kayak gitu, itu gayamu. Kayak irfan penting, akal juga penting, wahyu lebih penting lagi. Wahyu, akal, irfan, dia harus dialektis. Itu yang dilakukan oleh Mula Sadra. Dan epistem ini nanti yang dikembangkan menuju al-hikmah al-muta'aliyah, kearifan puncak. Sebelum masuk ke kearifan puncak, saya akan ngulang sedikit saja tentang ontologi. Karena nanti kita akan ketemu istilah-istilah teknis. Semoga tidak keliru. Being, eksistensi. Being itu ada, eksistensi dan lawannya esensi, substansi dan lawannya aksidensi. Ini 5 istilah yang operatif di Mula Sadra. Dulu sudah tak jelaskan ketika saya ngomong tentang ontologi.
Saya lupa itu pengajian-pengajian awal itu ada ontologi. Cuma tak ulang dikit biar kamu nggak lupa. Yang pertama being, ada. Ada adalah predikat yang badohah binafsih, kalau bahasanya Mula Sadra, atau bahasanya Ghazali tabadur fil fahm. Langsung bisa dipahami, nggak usah mikir. Orang bayi yang akalnya bisa jalan juga ngerti apa itu ada, apa itu tidak ada. Mikrofon ini ada, laptop ini ada, teh ini ada, aku ada, kamu ada simbol. Bayi yang baru lahir juga ngerti, oh ibunya sedang ada maka dia diam, oh ibunya nggak ada maka dia nangis. Jadi ada itu atribut yang sifatnya universal, a priori. Kamu nggak perlu kuliah untuk ngerti mana ada, mana tidak ada. Nggak perlu baca buku juga, bahkan nggak perlu tanya siapa-siapa. Ada dan tidak ada itu atribut universal. Jadi kalau kamu ditanya orang, temenmu ada nggak? Jawabannya nggak boleh, nggak ngerti aku loh. Kan jelas, kalau dia nggak ada di sekelilingmu, kamu nggak bisa lihat, kamu tinggal bilang nggak ada, kan gitu. Jawaban nggak ngerti itu berarti menunjukkan bahwa pemikiran yang paling gampang sekalipun kamu belum paham. Bayi aja paham, kamu nggak bisa. Kadang-kadang kan gitu. Temenmu ada nggak? Nggak tahu ya. Loh kok nggak tahu? Kan tinggal bilang ada nggak? Kalau nggak ada, di sekelilingmu bilang aja nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Jawabannya jangan nggak tahu. Nah, si A ada nggak hari ini? Nggak tahu ya Pak. Loh kan tinggal dilihat. Ada apa enggak, kan gitu aja. Kan kadang-kadang gitu di kelas kalau di absen itu. Ada atau tidak ada kan itu aja. Jangan dijawab nggak tahu. Nggak tahu Pak kemana. Loh, yang penting kan nggak ada. Urusan kemana urusan selanjutnya. Dosennya kan cuma bahas ada atau tidak ada. Oke. Ada yang hadir Pak. Saya hadir Pak. Dilengkapi. Ya dosennya yang ngerti lah. Meskipun nggak ditambahi saya, ya kamu yang hadir. Oke. Maujud Pak, oh maujud. Rada ngerti filsafat itu ya. Ada yang mau bilang ada Pak, wujud Pak, enggak apa-apa. Filsafatnya lebih tinggi itu kalau wujud itu. Kalau maujud itu kemarin Surawardi dan kawan-kawan. Tapi di Mula Sadra wujud, semua juga wujud. Di Ibnu Arabi semua juga wujud. Cuma wujudnya metafor. Oke. Dan ada itu mendahului semua atribut yang lain, termasuk atribut realitas dan eksistensi. Ada pasti dapat diketahui. Aku orang Indonesia, aku manusia, aku hewan, aku ada, itu bisa diketahui. Dan secara umum para filosof barat, timur, klasik, modern, kalau ngomong ada biasanya dibagi 3. Yang pertama tidak ada. Di situ tak tulis 2. Yang kedua sungguh-sungguh ada. Yang ketiga mungkin ada. Nah, kalau di Mula Sadra nanti ada yang sungguh ada dan mungkin ada jadi satu. Dan yang kedua nyata ada dan tampak ada jadi satu. Ada bedanya. Ada yang tampak ada tapi sebenarnya nggak ada. Ada yang nyata ada. Itu. Sebenarnya ini operatif di pikiranmu. Kamu nggak perlu belajar filsafat juga sudah ngerti. Cuma begitu difilsafati jadi ruwet sekarang. Karena teori itu tugasnya itu bikin kamu jelimet. Padahal selama ini kamu juga sudah paham. Coba dilihat klaster kedua. Selain ada ya, nanti ada atribut, ada tampak, ada nyata atau real, ada eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada aksidensi. Ini panjang ini. Tadi kan ada itu paling gampang dipahami. Catatan pertama, tidak semua yang ada itu tampak. Ya kan? Kamarmu ada, tapi sekarang kan nggak tampak adanya kamarmu oleh dirimu. Bahkan
mimpimu itu ada, tapi dia nggak tampak. Kalau kamu jatuh cinta, cintamu itu ada, tapi cinta itu yang apa sih kamu nggak akan bisa lihat. Itu yang gaib-gaib. Jadi kalau dalam agama yang tidak tampak itu kan yang disebut gaib itu kan. Jadi alam gaib itu alam yang tidak tampak, tidak bisa diakses oleh panca indera. Misalnya di Jalan Kaliurang ada sate yang enaknya luar biasa. Karena kamu nggak ngerti di mana itu dan enaknya kayak gimana, maka sate di Jalan Kaliurang adalah gaib bagimu. Termasuk kelompok alam gaib. Kenapa? Karena nggak nyata bagimu, nggak tampak olehmu, kamu nggak ngerti. Jadi alam gaib itu tidak perlu kamu jelimet-jelimet alam yang kamu belum nggak bisa akses. Itu gaib. Lewat panca indramu. Itu kan gaib. Meskipun itu alam hantu-hantunan, tapi kalau dukun yang bisa lihat, wah ada putih-putih, wah ada merah-merah, itu sekarang berdarah-darah kayak gitu, berarti dia itu tidak gaib lagi. Jadi bagi dukun-dukun tidak ada alam gaib yang itu. Mungkin alam gaibnya dukun-dukun itu alam gaib yang beda lagi. Karena dia mungkin nggak ngerti dugem ya, dugem itu bagi kiai-kiai dukun-dukun alam gaib. Karena kan gitu cumaan. Bagi yang tidak pernah ke misalnya New Zealand, misalnya kamu ngertinya apelnya saja, New Zealandnya nggak ngerti. New Zealand itu kan alam gaib. Kamu nggak ngerti ada apa, kayak gimana, seperti apa di sana. Tidak semua yang ada itu tampak. Kebalikannya, tidak semua yang tampak itu nyata. Kira tuh rumit ini mikirnya. Kadang-kadang kamu tampak sesuatu tapi dia tidak nyata. Macam-macam. Bisa salah pandang, bisa salah persepsi, ya kan? Bisa ada distorsi-distorsi. Misalnya, teh ini tampak bagiku, lumayan. Ini ono teh, manis mesti. Begitu tak minum, nggak terlalu manis. Ternyata manisnya teh ini tidak nyata, meskipun tadi tampak padaku. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Kamu sudah lama naksir, tiap hari ngelirik-ngelirik, tiap kali ketemu dia senyum padamu. Kelihatan benar dia senyum, nyata ini mesti jatuh cinta padaku. Begitu kamu tembak kok malah ditolak. Iya. Jadi jangan tertipu. Tidak semua yang tampak itu nyata. Banyak. Yang contoh-contoh kayak gini banyak. Oke. Orang yang fanatik adalah orang yang dia tampak sesuatu, tapi kemudian terbukti nggak nyata, tapi dia ngeyel bahwa itu harus nyata. Itu yang dalam hidup sehari disebut fanatik. Jelas ditolak, tapi kamu bilang enggak, itu cuma pura-pura aja, mungkin dia malu. Itu ngeyel namanya. Fanatik dengan pandangannya sendiri. Kamu ikut organisasi A, sudah jelas-jelas punya bukti ini kacau, organisasi nggak beres, tapi karena kamu sudah terlanjur terikat di situ, kamu anggap enggak, itu cuma sementara. Selama ini kamu ikut Golkar, Golkar adalah partai paling jos. Kemarin tawuran, enggak, itu sementara, itu enggak, itu padahal sudah nyata. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Nah, ada lagi yang ketiga, lebih rumit lagi. Tidak semua yang nyata itu eksis. Oke, apa sih syaratnya nyata harus eksis? Yang pertama dia harus konkret. Yang kedua dia harus punya ruang, punya waktu, dan semua orang melihatnya sama. Tidak subjektif. Berarti kan, kenapa? Sifatnya publik. Eksis selalu sifatnya publik. Tidak ada eksis bagi diriku sendiri, itu berarti tidak eksis. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Kamu sedang sumpek, sumpekmu ini kan nyata.
tapi dia nggak eksis. Untuk bisa eksis, ekspresikan sumpekmu dengan marah-marah, dengan ngamuk, dengan bikin postingan kurang ajar. Nah itu baru eksis. Tapi kalau masih kamu pendam di dalam, itu belum eksis, meskipun dia nyata bagimu. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Jadi kalau ada orang tanya, mbok kamu yang eksis, nah itu berarti ekspresikan apa keinginanmu, apa kemampuanmu secara nyata, secara publik, biar orang juga bisa mengaksesnya. Nah, lawannya eksistensi itu esensi. Kalau eksistensi itu ekspresi keluar, kalau esensi itu hakikat terdalam. Saya ngajar kayak gini, itu kan eksis, eksisten, kalian bisa ngakses. Apa sih esensi dari saya ngajar hari ini? Nah, itu kan, itu namanya esensi. Esensi misalnya, oh ngajarnya itu hari ini cuma pingin show off, wah, pingin ria, pingin itu esensi namanya. Oh, malam hari ini ngaji itu cuma sekedar kewajiban aja, nggak ada gairah selain itu. Jadi itu namanya hakikat, eksistensi. Hakikatnya apa sih ngaji malam ini? Itu sekedar menghabiskan waktu, sekedar daripada nganggur. Apa benar-benar pengen ngerti filsafat? Apa itu kan kalian selalu ngejar itu. Tapi apapun hakikatnya, yang penting kan tampilannya, eksistensinya kayak gini. Saya di depan, kalian di sana, saya ngajar, kalian dengerin, eksistensi. Kadang-kadang eksistensinya apa, esensinya apa. Kadang-kadang bagiku eksistensinya apa, bagi kalian esensinya apa. Jadi ada eksistensi, ada esensi. Barangnya ini teh yang air, ada gulanya, ada tehnya, ada gelasnya. Ini kan eksistensinya. Hakikat dari barang yang tak pegang, yang eksistensinya kamu sebut teh, adalah minuman. Dia penghilang haus. Itu esensi namanya. Ini plastik yang dibentuk bulat, terus tengahnya ada pentilnya kecil. Nah, kamu nyebut ini hakikatnya adalah tutupnya gelas. Eksistensinya kayak gini. Ada yang sama-sama esensinya tutup gelas, tapi barangnya nggak kayak gini. Mungkin nggak sekecil ini, lebih besar, atau nggak ada anunya. Kok ketawa kamu? Pikiranmu ngerus ya? Oke. Iya. Nanti tak ceritain apa komentarnya Mullah Sadr tentang ketika saya ngomong itu kamu ketawa. Ada teorinya di belakang. Oke. Jadi esensi seperti itu. Ini kan barangnya cuma persegi, terus ada tombol-tombolnya di tengah. Namanya remote. Esensinya adalah untuk menyalakan, menghidupkan, membesarkan. Kalau TV ya TV, kalau alat elektronik lainnya itu esensinya. Nah, nanti ada lagi namanya substansi. Kalau eksistensi itu kalau di bahasa Indonesia sering disebut tampilannya. Kalau substansi itu bahannya. Substansi itu terdiri dari form dan metal. Substansinya ini adalah plastik yang dibentuk bulat dan ada lubangnya kecil. Jadi plastiknya itu substansi. Setelah substansi ada aksiden. Aksiden itu sifatnya. Oh, ini warnanya biru muda. Beratnya sekitar 3 kilo. Agak anget dikit karena habis di atas teh, itu aksiden. Substansi itu kalau itu hilang, ini juga hilang. Ini juga hilang. Tapi kalau aksiden dia bisa ganti-ganti, barangnya tetap. Biru muda bisa tak ganti kuning, bisa tak ganti merah. Tapi plastik kalau dia hilang, ya barang ini hilang. Itu bedanya substansi sama aksiden. Tembok itu kan substansinya adalah pasir, semen, bata, gitu. Itu substansinya yang digabung jadi satu dengan nama tembok. Tampilannya semacam itu eksistensinya. Aksidennya warnanya putih, warnanya hijau, warnanya biru muda, itu aksiden. Jadi ada
nyata, tampaknya saja, kemudian eksistensinya, esensinya, substansinya, dan aksidennya. Itu panjang itu sudah. Jadi segala sesuatu, eksistensinya berarti tampilannya, esensinya berarti hakikatnya, substansinya berarti bahannya, aksidennya berarti sifat-sifatnya. Nah, itu gambaran paling gampang. Melihat apapun, perhatikan kipas angin itu, eksistensinya adalah seperti itu, berapa panjang lebar, macam-macam pokoknya, tampilannya. Esensinya adalah hakikatnya, dia adalah alat untuk bikin kita dingin. Substansinya, dia terdiri dari plastik, kipas, mur, baut, dan lain sebagainya. Aksidennya warnanya putih, misalnya. Nah, itu bedanya. Mana eksistensi, mana esensi, mana substansi, mana aksidensi. Dan kalau kalian nanti belajar filsafat manusia, segala macam teori tentang manusia itu sebenarnya hanya beda ketika menyebut manusia itu eksistensinya kayak gimana, substansinya apa, mana yang aksiden, mana yang esensi. Beda-beda di sini dok, itu jadi berjilid-jilid buku tentang filsafat manusia. Macam-macam. Ada yang bilang substansinya itu rohaninya, ada yang bilang nyawanya, ada yang bilang bukan, ya jasadnya. Ada yang bilang materialisme kan bilang jasadnya, ada zat-zat kimiawi dan seterusnya. Kalau menurut sufi ya hakikatnya ya esensinya ya batinnya dan seterusnya. Beda-beda semacam ini. Oke, jadi itu untuk paham seperti apa nanti ontologi. Karena Mula Sadra banyak sekali ngomong istilah-istilah ini biar nggak keliru. Teori utamanya Mula Sadra ada 4. Asolatul wujud, taskikul wujud. Yang taskik ini sebenarnya gabungan dari kelanjutan dari wahdatul wujud. Kemudian yang keempat adalah al-harokah al-jauhariyah. Nyawanya di situ.